Nah si cowok itu tahu kita gampang cari duit, aku dimanfaatin, dimintain duit, aku korban diporotin cowok terus. Notisnya di awal-awal tuh gimana? Misal pas lagi makan, siapa yang bayar gitu? Mesti kan aku orangnya gampang betean, kalau udah makan terus cabut gitu ya. Iya. Dia emang gak mau keluar dompet, ya udah daripada nungguin dia keluar uang lama ya udah. Berarti dia pura-pura gini? Iya, itu mah makan biasa besti kayak sayang. Makan masih biasa. Sayang pinjam dulu uang dong 100, aku mau transfer ibu aku mau kirim uang ke kamu. What? 100 juta, baru kenal 1 bulan ini. 100 juta? Kamu kasih? Kamu nggak ada niatan mau jadi lesbian gitu? Jadi bukan uang aja, kayak perhatian juga aku kasih ke dia. Aku tuh setia sama dia. Kayak ada cowok yang mau kasih aku rumah miliaran aja, aku tolak loh buat si cowok mau kondoin. Aku kalau udah sayang sama cowok, bego banget. Hey guys, balik lagi di Istri Mau Bahagia. Nah, aku sekarang mau kasih subscriber cowok aku kebahagiaan tersendiri. Sekarang kali ini aku kedatangan Safa Marwa. Halo sayang, akhirnya kita ngobrol bareng ya? Alhamdulillah, akhirnya aku ada kesempatan buat ngobrol bareng kamu yang super duper sibuk. Mana ada semenjak tahu, merambahkan kancah dunia per FTV-an nih. Sekarang Safa sibuk apa sih, Fa? Aku sih apa ya, kayak nggak nentu gitu, kadang nyanyi, kadang main FTV juga, bolak-balik aja ikut. Masih, tapi segitu udah bagus dong nyanyi sama FTV. Ya coba-coba aja lah, yang penting ada pemasukan. Iya, pemasukannya berapa? Enggak, soalnya kan tadi di belakang udah ngobrol ya, terus aku lihat dia tasnya harganya 400 juta guys. Aduh, itu kan ada, maksudnya ada dari cowok, dari bisnis juga, aku ada bisnis juga. Bisnisnya apa? Disebutin aja nggak apa-apa. Ikut di investasi di nikel gitu, di tambang. Di tambang ya. Itu gede banget, maksudnya aku ajak. Ajarin aku dong, soalnya aku masih rada-rada kurang ngerti bisnis-bisnis yang kayak karena gitu. kan kalau di entertain tuh kadang uangnya nggak langsung kan, Iya, dan udah gitu orang nyangkanya kalau kita masuk TV uangnya besar, ternyata kan TV bayarannya nggak langsung juga. Baik kalau kayak kita kan bukan artis besar gitu ya, kita budgetnya nggak terlalu besar ya Beb ya. Dia harus punya lah bisnis. Berarti gitu. jadi kita harus di entertain juga, bisnis juga ya. Betul. Nah, Safa yang nyemplungin Safa ke dunia entertain itu siapa sih? Sebenarnya dulu tuh emang kemauan sendiri, tapi sempet vakum karena nggak dibolehin kerja sama pacar aku dulu. Zaman di Jakarta aku baru 5 bulan loh. Di Jakarta baru 5 bulan? Iya. Sebelumnya Tadinya di Bandung. Oh, tadinya di Dia Bandung. temenan sama Kak Dinar tuh kayak kalau ke Jakarta aja ketemu, kalau sekarang karena udah di Jakarta ya tambah dekat gitu. Gitu. Nah, di Bandung di sini 5 bulan. Langsung masuk dunia entertain tuh karena Teh Dinar, nggak diajak Teh Dinar? Enggak, pernah atau? sih dulu waktu 2016 kayak nyanyi di TV, terus udah gitu ya ikut-ikut apa syuting gitu, tapi vakum karena nggak boleh kerja sama pacar. 2016 tuh ke Jakarta, PP aja gitu. Oke. Nah, aku pengen tahu deh tips gimana sih caranya memilih kerja dan bisnis ala Safa. Asik. Penasaran. Jadi kayak gimana lingkungan ya, kalau kamu juga banyak gaul sama yang kayak bukannya kita pilih-pilih cari temen ya, kayak sumpah lingkungan tuh ngaruh banget. Kalau kita gaul sama A, kita jadi kebawain kayak A, kita gaul sama B ya. Aku tuh kayak belajar aja kalau main sama yang bukannya maaf ya, kayak coba-cobaan, apa sih apa nggak ada bagus-bagusnya gitu kehidupan mereka tuh, kayak buang-buang uang doang, nggak ada pemasukan atau nggak ada positifnya. Untuk apa teman-teman yang kayak gitu, jauhin aja. Jadi cari temen tuh bukannya kita manfaatin teman yang kayak saling nguntungin gitu. Dan bisa ngebangun diri lebih ke arah bagus lebih ya. baik gitu. Kan suka Dinar mau jadi DJ juga. Nggak mau jadi DJ? Nggak mau. Ya kesian alat DJ-nya, Fa. Kenapa? Hancur nanti. Mana ada, itu juga besar ya guys ya, gede banget. Nanti pas lagi mau gini gumprang gitu. Enggak, besar juga. Besti BPM-nya suka pura-pura, itu juga besar banget. Aduh, pusing. Iya, Fa, aku juga pengen nanya dong ke kamu, gimana sih caranya kamu, kan kamu selain pintar memilih teman dan memilih pergaulan, gimana caranya kamu tahu bahwa nih cowok nggak benar nih deketin aku nih, aku maunya sama cowok yang ini aja nih. Itu caranya kamu gimana? Ada ciri-ciri tersendiri? Tapi
kayak kita pintar cari uang juga tetap aja dibegoin cowok tuh pasti ada. Cewek tuh lemah, cewek tuh lemah beneran. Kalau udah bucin kan bego banget. Kayak kita tuh susah-susah cari uang, dia mintain duit kita kasih. Padahal kita, ya ampun, mau duit jangankan miliaran ya, 5 juta aja kita harus syuting kan, harus syuting seharian di lokasi. Itu kamu taunya tuh bisa notice, nih cowok nih niatnya nggak baik sama aku. Awalnya sih cowok tuh kayak cowok tuh kayak ngebikin kita baper dulu, ngerti gak? Mereka baik di awal. Gak usah pakai modal duit lah, karena kan kalau cewek-cewek kayak kita kan udah punya uang misalkan ya, mereka kayak kasih perhatian juga kita. Kamu ada uang, aku sih. Ya enggak lah Besti. Ya maksudnya kalau kamu juga ada cowok ganteng yang kayak perhatian ke kamu kan misalnya sibuk kerja tapi diperhatiin kan udah kayak penyemangat buat kerja lah, kita nggak kesepian gitu kan. Nah si cowok-cowok itu pintar gitu nge-treat ceweknya tuh kayak di awal mereka tuh kayak mau bermodal dulu waktunya, kasih sayangnya apa. Lama-kelamaan tahu kita gampang cari duit, aku dimanfaatin, dimintain duit, aku korban diporotin cowok terus. Notisnya di awal-awal tuh gimana? Misal pas lagi makan, siapa yang bayar gitu? Jangan kayak gitu, kayak buat minta parkir kendaraan aja minta ke aku, Besti. Coba gimana tuh ceritanya? Coba ya kita ke adegan dulu ya, aku penasaran nih. Misalnya aku cowoknya nih ya kan, terus aku ngedate sama kamu nih, terus udah bagian bayar gimana nih. Ya? Dia emang kita, maksudnya kan aku orangnya gampang betean, kalau udah makan terus cabut gitu ya. Iya. Dia emang gak mau keluar dompet, ya udah daripada nungguin dia keluar uang lama ya udah. Jadi dia pura-pura gini. Iya. Itu mah makan biasa Besti, kayak sayang. Makan masih biasa. Sayang pinjam dulu uang dong 100, aku mau transfer ibu aku mau kirim uang ke kampus. What? 100 juta. Baru kenal 1 bulan gitu. 100 juta? Kamu kasih? Kamu nggak ada niatan mau jadi lesbian? Terus bercanda. Jahatnya cowok zaman sekarang tuh kayak udah tahu si cewek ini baper sama gue bisa manfaatin terus-terusan gitu. Sebenarnya aku udah tahu niatnya dia tuh manfaatin aku, cuma mau sampai mana? Aku juga bego nggak bego banget. Kamu cuma ngasih kesempatan, takutnya kita netting duluan, padahal merekanya sayang beneran. Iya. Nggak juga sih, nggak sayang. Soalnya setiap ketemu tuh pasti ada yang diminta. Berarti itu manfaatin dong. Oke. Kayak aku tante-tante loh, ngerti gak sih? Beb, padahal tua, dia 1 tahun. Cowok aku yang sekarang. Ini spesifik nih orangnya nih ya? Siapa sih emang? Adalah cowok aku yang sekarang, dia beda 1 tahun sama aku, tapi dia yang manfaatin. Oh, tadi kamu ke belakang nangis dia. Dia dibilangin, ya udahlah biarin aja, iya gitu. Kenapa, ceritain dong? Apa ya, dia tuh kayak banyak bohong, aku banyak bantuin dia. Dia butuh uang, dia butuh apa, aku suka kasih. Malah kadang aku fasilitasin dia, kayak aku butuh earphone dong, beliin karena di kantor aku nggak suka berisik. Besoknya aku cari-cari. Jadi bukan uang aja, kayak perhatian juga aku kasih ke dia. Aku tuh setia sama dia. Kayak ada cowok yang mau kasih aku rumah miliaran aja, aku tolak loh buat si cowok mau kondo ini. Aku kalau udah sayang sama cowok, bego banget. Mau tos tapi ya gimana ya, itu perasaan. Iya, susah sih, harus sadar sendiri. Terus pengalaman paling nggak enak sama enak dari pacar yang sekarang apa? Yang nggak enak dulu deh, baru yang nggak enak. Ya itu, kayak aku tuh udah baik banget sepenuhnya setia sama dia, tapi dianya banyak bohong sama aku, kayak lagi di mana di kantor, padahal ada di mana. Aku kan kayak banyak teman polisi lah ya. Iya. Jadi polisi tuh bisa cek lokasi. Oh, kamu bisa cek pos. Iya, Jadi suka minta bantuan teman-teman polisi aku. Jadi ketahuan dia bohong. Iya, dia bilang lagi di kantor, pas aku cek pos, gak di kantor. Di mana? Terakhir nih di mana nih? Dia bilang kan lagi lari. Lagi lari di mana? GBK. Iya. Oh. Dia kenapa bohong kalau cuma lari? Iya, dan itu pun cowok semua. Makanya ngapain harus bohong ke aku? Apakah dia? Apakah? Iya, makanya soalnya aku tuh yang bikin aku bertahan sama dia. Setiap aku periksa HP-nya, dia tuh bersih, Kak. Gak ada chatting sama cewek. Kayak jadi gak apa-apa aku baik sama dia, bantuin dia. Juga gak apa-apa, orang dia bener kok, uangnya gak dipakai ke cewek lain, gak dipakai aneh-aneh. Aku tahu keseharian dia. Oke. Tapi yang aku bikin curiga tuh kenapa jalan sama cowok aja nggak cerita gitu, harus pakai bohong. Berarti yang nggak tahu sih, yang ngomong seuyun juga. Aku takutnya masa sih dia suka sama cowok, kan nggak ngerti juga. Complicated ya. Kamu udah baik, ternyata dia suka sama yang ya udahlah ya. Iya, itu takut juga nanti sih. Diserang, aku juga nggak terlalu paham yang begini-beginian. Dari pengalaman ini baiknya buat Safa sendiri harus gimana? Putus kah?
sepulang dari podcast ini atau ya aku Sumpah langsung capek banget kadang ya, iya aku tuh udah terlalu baik apa gimana, capek juga. Jalanin aja lah, karena kamu juga ngerasain kan, kamu dulu disakitin tapi sekarang alhamdulillah karir kamu naik ya, walaupun kita semua harus bertahap ya, jangan viral lebih ngangkat, mending bertahap aja. Mulai Teh Dinar juga semua artis besar dari nol kok, jadi sabar aja. Ya aku percaya aja setelah hujan tuh ada pelangi. Ya aku disakitin sekarang, mungkin nanti ada kebahagiaan lain kali gitu. Amin. Iya. Berarti kamu tipikal orang yang ya udah nggak apa-apa deh, ini aku percaya sama kamu. Tapi kalau misal kamu nyakitin aku, ya aku juga nggak bakal balas gitu ya. Bukan orang pendendam gitulah ya istilahnya. Paling aku minta balikin duit aku aja sih. Kalau udah nggak ada uangnya gimana, Pak? Tahu lah, bingung aku juga. Aduh. Mau sampai kapan jalanin seperti ini? Kamu kan cantik, seksi, pintar cari uang, pintar masak, pintar ngonten, aduh, bisa aja. Lah benar, pintar acting. Kenapa kamu mau ada di situasi ini kalau aku mah enggak? Gak tahu, aneh, aku juga kayak susah tuh, kadang susah tuh dibuat diri sendiri ya. Tapi kita bisa aja happy aja. Kita kok kayak Rila tapi gak Rila gimana? Iya sih, maksudnya gila loh. Sebenarnya kalau dia ditendang aja dibuang udahlah happy gitu hidup ya. Tapi kayak susah kalau udah kena hati tuh, kayak perempuan tuh susah buat tinggalin. Aku tuh sampai titik jenuh kayak udahlah, gue tuh harus ngeliat brengseknya dia, gue baru udah cukup enough gitu. Brengseknya tuh dalam segi apa? Kalau misalnya uang nggak jadi masalah buat kamu, brengsek apa selingkuh kah? Selingkuh. Oh, selingkuh. Aku paling udah bisa berhenti stop kalau ngeliat cowok itu bener nggak bener. Soalnya bohong-bohong dia tuh masih sepele, kayak masih bisa dimaafin. Kalau aku sih, kalau misalnya ngelihat kayak kamu gini ya, aku bilang dari sudut, kalau misalnya aku jadi kamu nih, aku sih paling dari hari keempat aku udah nggak mau, mendingan aku pilih yang mau ngasih rumah aku miliaran. Soalnya gimana pun juga rada susah ya kalau misalnya kita dipintain uang dari uang parkir atau apapun, berapa 100 juta? Iya, dari hal kecil sampai hal besar aku yang keluar uang. Nah, kalau sekali masih nggak apa-apa. Ini berkali-kali dan itu emang berarti manfaatin. Awalnya tuh dia tuh bikin kasihan, kayak awalnya tuh dari HP. Saya ngeliat HP aku habis baterai. Aku pengen dong iPhone terbaru kayak kamu. Oke, besoknya aku beliin. Terus sayang, aku belum gajian, aku harus transfer ibu aku. Abang aku lagi butuh uang, bisa bantuin dulu nggak? Gitu. Jadi setiap ketemu tuh kayak ada yang diminta. Semoga aja dia nggak nonton lah, nggak tahu lah, biarin aja peduli amat. Ini pasti ditonton, ini kan channel terbaik tau. Oh iya. Enggak, kalau judulnya ada nama aku, bisa aja searching di YouTube sama Maria ada podcast terbaru. Gitu cuma habis kadang aku tuh pernah bikin status juga. Kenapa sih cowok zaman sekarang manfaatin cewek? Dia langsung marah, langsung nelfon. Kamu tuh kalau aku ya bikin status kayak gitu. Dia tuh manipulatifnya gini, aku kan nggak pernah minta kamu yang selalu mau bantuin, aku cuma cerita kesusahan aku. Jahat banget ya cowok begitu. Batuk aku. Ya Allah, dia bilang katanya nggak pernah minta. Dia tuh cuma ngeluh, tapi aku langsung bantuin. Yes. Ya namanya orang cerita kesusahannya berarti mau ditolong dong. Tapi apa sayang? Kamu? Aku kurang fokus ngeliat itu, terlalu sempurna. Masih sama. Ini gede juga ya Allah. Makanya tadi aku gini, kok dia ke atas aku ke bawah gitu. Nih, apa yang buat kamu bucin banget sama dia? Sampai bisa-bisanya duit ratusan juta tuh hilang tuh gimana ceritanya? Kayak aku tuh kan sekarang tuh punya prinsip ya kayak Teh Dinar gitu ya. Paling anti sama laki orang. Iya. Yang deketin aku tuh kebanyakan suami orang semua. Tapi ini ada satu cowok yang pede banget. Kayak bukannya aku matre ke cowok ya, dia tuh kayak maksudnya masih biasa aja, nggak punya apa-apa, tapi pede banget deketin aku. Dan aku kan lagi kosong gitu kan, emang, dan aku pun yang deketin emang banyak, tapi suami orang nggak pernah aku tanggepin. Nah ini tuh single, ya udahlah aku tanggepin, kemasukin hati itu sih. Jadi, karena yang bikin bertahan aku sama dia karena dia single, dan awalnya tuh dia bilang mau nikahin, ngerti nggak? Jadi kayak aku bantu dia pun nggak apa-apa karena dia janji mau nikahin gitu. Jadi dia janji mau nikahin kamu dan dia masuk ke hidup kamu karena dia juga bukan suami orang ya? Iya, yang bikin bertahan karena janji mau nikahin dan dia bukan suami orang. Berarti kamu juga memang gak ada niatan untuk ngerusak rumah tangga orang lain lah ya? Iya, enggak. Jadi ketemu apa yang kamu pengenin dari dia, kurangnya cuma di materi gitu? Iya, ya nggak apa-apa lah, saling bantu kan. Iya, karena gimana? Tapi dia nggak pernah mau bantu, pernah lo nonton ya. Aku kan
Kayak ini sibuk mau ngasih pertanyaan, satu juga belum selesai. Sabar ya Bun. Ya gimana? Gimana Kak? Kamu mau nonton? Iya kan awalnya ngerasa dimanfaatin tuh kan kayak sahabat aku ngasih tahu, coba deh kamu tes mintain apa gitu yang murah aja, nggak usah yang mahal, kata Lady Naruto. Aku kan nonton ya, aku beli tiket, kamu beliin kopi dong. Kopi berapa sih harganya? 40.000 ya, kopi di bioskop tuh. Ya nggak mau. Dia bilangnya apa? Nggak mau gitu. Kamu tahu kan uang aku berapa? Lagi baru transfer 50 juta sama aku. Sumpah, keluar 40.000 pun nggak mau. Sedih nggak sih? My God. Kamu nggak mau bestian sama aku? Kamu nggak mau bestian sama aku? Ini terlepas dari pacar kamu yang sekarang, aku juga penasaran banget tadi. Inma pertanyaan titipannya kayak izin nanya gitu. Kamu pernah masuk ke dalam lingkungan cewek-cewek yang istilahnya keikutan arus gitu nggak, Fah? Kayaknya nggak pernah. Tapi untungnya aku tuh, ya teman-teman aku banyak yang nakal, tapi aku tuh alhamdulillahnya tuh kayak dikasih jalan buat benar aja gitu. Kayak orang lain harus kalau mau duit segini harus ngapain. Kalau aku tanpa begitu si cowok mau ngasih loh sama aku. Bukan ngomongin pacar aku yang sekarang, yang dulu-dulu gitu. Yang dulu-dulu ya. Iya gitu. Dan karena apa ya? Benar kata Dede, malah di dunia internet tuh banyak yang ngajak gak lurus gitu ketiga. Pasti ada yang ngajak gak benernya juga kan. Tapi ya gimana kalau kita pendirian kita untuk benar kan tetap benar gitu. Ya banyak juga teman-teman aku yang kadang nggak benar. Kadang kan suka iri ya, kayak dia pengen apa-apa gampang banget tinggal minta ke sugar daddy-nya apa pokoknya. Balik lagi berarti ke diri masing-masing ya, Pak ya. Sama temen juga, temen deket kita menentukan kita bakalan lurus atau bakalan belok. Iya, karena aku bergaul sama yang benar, jadi kayak anti banget sekarang kayak. Makanya aku tolak tuh yang mau ngasih rumah miliaran tuh, aku tolak gara-gara dia suami orang. Bentar, kalian nih kenalnya di mana? Kok bisa ada link seperti ini? Gimana ceritanya? Ya namanya aku gaul gitu, dikenalin teman. Beb nih kenalin pengusaha ini, Beb kenalin ini. Ada bos dari sini gitu kalau main kan. Oh iya. Tapi sebenarnya nggak ada salahnya juga loh main sama orang yang pengusaha gitu kan, itu kan nambah link jadi lebih baik. Dan kalau mereka mau suka sama kita ya itu urusan lo ya. Balik lagi ke kitanya gimana gitu. Tapi keren kamu, Fah. Soalnya aku belum pernah ngerasain kayak gitu. Nanti ajak aku ya. Nanti berproses sayang. Ini kalau kita kata tadi kan benar, kalau kita niat baik pasti ada rezekinya. Amin. Ya. Jadi yang kamu juga tadi ditawarin kayak gitu ya, nggak ada yang aku juga sama lah, banyak yang kayak mau siapa bisa nggak kesini dibayar segini banyak kali kalau kita niat gak bener kan pergi aja. Jadi guys, ini aku buka aja ya, recently beberapa hari yang lalu ada orang yang nawarin aku untuk tidur, harganya 45 juta, nggak tahu tuh per hari, per minggu, per bulan, per tahun, per jam mungkin nggak tahu kalau itu. Soalnya aku sebelum syuting ngomong, aku gini gitu, kata Safa gini, jangan kamu harus jaga diri begini begitu. Kalau emang mau juga pacaran dan gak segitulah. Berapa? Kayak jangan kayak aku worth it-nya berapa? Gini, bukan masalah aku ngehargain kamu gak tidak terbandingkan dengan uang seberapa miliar pun, Besti. Harga diri kamu tinggi banget. Gini maksudnya. Aku penasaran, kalau oke mau juga lah. Ya apa ya? Ya yang kalau misalnya cowok ngajak pacar ngasih miliaran nggak apa-apa. Oh gitu. Kalau masih kayak puluhan juta kamu bisa cari sendiri kan. Ya oh gitu. Berarti yang nawar aku kemarin ya? Enggak gini aja, kamu jangan ngapain dan itu berarti kamu mau, kamu jawabannya gini dong. Oh kamu ngehargain aku segitu murah banget ya, sorry ya, aku nggak bisa dibeli kayak gitu. Karena dia saking penasaran, lama-lama nanti dia mau keluar uang banyak loh. Kalaupun kita, ya jadi cowok gimana, cowok gatel yang pengen kayak gitu tuh kayak harus kita berengsekin balik kayak maaf aku nggak bisa gitu. Tapi kan nanti dia penasaran nanti sambil dikerjain uangnya ya. Iya, jadi kita harus diapa-apain. Memang ada stereotip di Jakarta cewek yang nggak benar, tapi ternyata di Jakarta juga ada cewek yang pinternya bikin keblenger sampai nggak ngapa-ngapain pun dapat duit. Jadi ini nih stereotip terbaru yang baru aku pelajarin dari seorang Safa Marwa. Iyalah Besti, aku juga sering itu nggak ketemu cowok tapi dia tuh kayak ngasih uang ke aku. Udah ketemu aja nggak pernah, ketemu pernah, cuman kita nggak pernah ngapa-ngapain. Dia mungkin penasaran apa sayang sama sekali ya.
Karena kadang cewek tuh bego ya, kita bucin mah yang brengsek, lah yang ngejar-ngejar kita tuh. Oke. Iya. Dan pada royal gitu. Fah, bagi tips dong buat viewers istri-istri mau bahagia nih, gimana sih cara menghadapi dan merespon cowok? Sebenarnya agak susah juga ya kalau mau lurus-lurus aja, kayak apalagi kita entertain ya, pasti banyak tawaran. Gimana ya? Ya kita ajak coba lurus terus aja, kayak nggak centil gitu ketemu cowoknya, biasa aja. Malah sekarang tuh ya kayak yang kita kan agak seksi ya Besti ya, pasti disangka orang nggak bener lah ya. Apalagi aku tatoan nih. Iya pasti ya seksi gitu. Tatoan juga pasti disangka nggak bener, tapi malah yang tertutup kan. Iya. Itu sayangnya begitu sih. Malah ada yang kayak wah pekerjaannya kayak keren gitu ternyata nakal, bukan entertain gitu. Berarti tipsnya kalau aku rangkum ya udah jadi diri sendiri aja ya, terserah orang mau nilainya gimana gitu ya Faya. Kayak gini loh, kalau kita digodain cowok ya, kalau kita lempeng-lempeng aja cowoknya juga males gitu. Kayak ada cowok yang itu cuek aja gitu, kerja aja gitu misalnya kalau dia nawarin apa gitu kerjaan. Ceritain pengalaman Safa soal cowok-cowok nakal yang deketin kamu. Ya apa ya, hal kecil misalnya pura-pura mau endorse, endorse beres terus diajak lanjut kan. Oh gitu? By aplikasi chat Enggak, kayak online atau ketemu? Kamu bisa nggak datang ke sini, aku mau promoin produk aku misalnya gitu. Oh gitu. Berapa budget kamu segini? Berangkat misalnya. Nah pasti tempat, kita ke sini yuk, kita minum-minum yuk. Nah di situ kan kalau minum-minum berarti apa? Berarti pas udah minum-minum pasti ada ajakan lain lagi. Gitu sih, kalau cowok-cowok nakal brengsek tuh modus-modusnya begitu. Kayak awalnya ngajakin kerja bareng, kerja sama, nanti diajakin party, kalau udah diajakin party diajakin yang lain. Gitu. Nah kalau yang paling parahnya gimana, Fah? Parah deh. Pernah loh, kayak ada yang kayak aku tuh nyanyi ya ada satu geng, aku nyanyi di acaranya mereka. Dia ada satu cowok yang belagu banget, so banyak duit, kayak gue pengen dong sama tidur sama si Sopo Maro berapa? Ngomong gitu? Iya, terus kan aku nama supir aku tuh, udah kamu ikut mobil aku aja, supir kamu suruh pulang, kamu mau makan di mana, mau uang berapa aku kasih. Ya Allah, belagu banget. Ini cowok gak masih single sih, masih muda, tapi belagu banget kayak gitu sampai maksa-maksa. Kak, aku orang masih sampai ilfil lah. Gimana nemunya gitu loh? Ada tempatnya di mana gitu loh, Pak? Maksudnya kayak kan ada Jaksel, Jakpus, Jakbar, Jakut gitu ya, di mana nggak selalu gitu harus loh. di Jakarta. Kayak di luar kota pun kayak bisa ada acara apa, misalnya aku datang dan ada orang yang maksa pengen banget sama aku gitu, nggak harus di Jakarta. Gitu kayak. Berarti bukan cuma di Jakarta, di daerah pun juga ada ya? Daerah lebih-lebih kali godaannya. Iya. Yalah, orang-orang kan pada penasaran mah kayak artis apa model-model misalnya. Tapi hati-hati juga, kita nggak boleh nakal Besti, apalagi kalau udah kan sering banyak selebgram atau artis yang ketangkap prostitusi, nggak boleh nakal. Temen aku polisi semua, kalau aku nakal mungkin aku udah ketangkap apa gimana, karena aku nggak nakal jadi ya aman. Terus kamu waktu kejadian itu gimana nyikapinnya tuh sama si cowok? Aku berjam-jam itu di parkiran, saking aku nolak gak mau. Dan jahatnya tuh yang temen aku yang ngajak nyanyi aku di situ tuh nggak mau bantuin aku. Iya. Dia malah udah ikut aja. Jahat gak sih? Kayak misalnya aku tuh diajak nyanyi sama kamu di kota ini. Nah, jadi ada satu temennya yang pengen sama aku, maksa-maksa buat bayar aku gitu. Tapi aku kan nggak mau, nggak bisa juga. Dia nungguin sampai berjam, nah kamu nggak ada belanya gitu. Siapa nggak bisa gitu, harusnya kan digituin. Iya, harusnya saling backup ya. Iya, sumpah itu sampai sekarang aku ngomong. Aku kesini datang buat nyanyi kok, aku malah ditawar, harusnya gitu dong ya. Iya, aku udah begitu. Maksa banget itu orang. Itu dan besoknya, dan emang si orang itu lagi mabuk juga mungkin. Besoknya dia malu sih minta maaf. Oh, ganteng nggak? Ganteng. Oh, baiklah. Oknum ya. Ngeri juga ya. Iya, orang memaksakan. Kadang juga cowok ada yang ngaku tahu. Kayak aku pernah tuh sama sepupu, udah kenal aja enggak. Suka kesel. Aku tuh sering berantem sama cowok di mana? Di tempat malam, apa tempat makan mall. Gimana kadang bisa dikenalin temen nih. Kemarin ini belum lama. Aku kenal nih sama Sopo Maro, udah kenal, udah pernah sama aku. Serius ah?
gila kalau udah kenal kenapa kenalan lagi, dan aku kalau jalan sama cowok pasti inget lah, masa emang mau pikun apa. Iya. Ngaku-ngaku tuh cowok. Kesel banget. Mungkin dia punya kebanggaan tersendiri, gue pernah jalan sama dia nih. Udah kenal aja enggak gitu. Iya, kadang suka ngarang-ngarang juga sih cowok zaman sekarang ya. Bilangnya belum pernah pacaran tapi bilangnya udah mantan. Iya. Aneh-aneh aja. Tapi Fa, kamu nih ke depannya kira-kira, kan sekarang udah ada mentor ya, Teh Dinar. Kamu ke depannya mau gimana nih? Wah, Teh Dinar, ya pengennya kayak Teh Dinar panutan aku banget. Dia tuh kayak Sama kerja sih, tuh sama. pekerja keras, lurus-lurus aja. Dan aku tuh sebel kadang ya. Aku selalu ngebela dia kalau orang bilang yang enggak, dia mah bener lurus. Malah yang gak seksi tuh yang gak bener gitu. Kenapa orang tuh ngejat tuh cewek seksi tuh gak bener? Padahal cewek seksi tuh gak selalu semuanya gak bener. Iya, setuju. Makanya ada cewek yang kayak sampai mau promo sampai pakai bikini karena apa? Karena dia promo itu, bisa promo ini nih pakai bikini tapi dia dibayar, daripada dia nggak promo pakai bikini bisa tertutup tapi dia jual diri di belakang itu. Mendingan kita pakai bikini promo ini. Ngerti. Jadi mendingan real demi kepentingan pekerjaan daripada mesti pura-pura padahal pekerjaan basah gitu ya. Bahasa becek saya. Iya. Nah, Fa, aku pengen tanya deh, kamu bisa bedain nggak orang yang begitu sama orang yang nggak? Perempuan? Bisa lah, kelihatan Kelihatan pasti. dari mana aja? Coba ciri-cirinya. Soalnya pengetahuan Ani dan itu coba benar yang pekerja keras Iya, coba aku pengen tahu. Soalnya suka pengetahuan gini aku loh cuma ya, segini doang. kayak ada temen aku ya, aku nggak sebut nama, hidup dia tuh mewah banget, dia tuh nggak ada kerjaannya, nggak ada kerjaannya tapi hidupnya tuh liburan ke luar negeri, shopping yang mahal-mahal, Hermes, apalah, nggak ada kerjaannya, tinggal di apartemen mewah, Oke. tapi nggak ada kerjaannya, itu dari mana? Pasti kan dari Itu. Dan kadang orang tuh nggak ada puasnya, dia misalnya udah punya pacar nih kayak masih jual diri, banyak kok temen aku yang kayak gitu. ST gitu ya? Es teh manis. ST manis. Misalnya dia udah disimpan ya dikasih 500 juta sebulan, tapi misal ada cowok yang nawar dia buat kayak gitu dia masih mau. Ih, aku suka kasihan sama cewek begitu, mau sampai kapan coy? Kasihan, nggak ada habisnya. Iya sih. Kadang kita terbelenggu perempuan tuh enaknya jadi perempuan banyak, tapi nggak enaknya juga lebih banyak. Cantik dikit ditawar, jelek dikit mau nggak mau kita menawarkan diri biar cantik, serba salah kan? Pesan buat perempuan di luar sana nih supaya bisa menjaga diri nih, Fa. Dan pikirannya juga terbuka bahwa nggak semua cewek seksi loh begitu. Jadi jangan langsung pukul rata gitu. Apa, Fa? Bingung ya, sekarang malah aku suka sering lihat di berita ada yang dibegal payudara, padahal dia nggak pakainya nggak seksi. Tapi aku sering seksi nggak pernah tuh direcehin kayak begitu. Bingung juga ya gimana jaga dirinya ya. Ya berdoa kepada Tuhan aja kali ya. Iya. Itu sih. Terakhir nih, Fa ya. Sebenarnya menarik ngobrol sama Safa, cuman kita nggak mau menyinggung. Takutnya kedepannya malah aku lagi begitu kan. Nggak juga Jadi lah, nggak mau terlalu naif juga lah. Ya kalau mau nanya. kepepet nggak apa-apa Besti. Iya, makanya aku bilang, aku juga mau nanya-nanya ke dalam-dalamnya juga bingung. Kalau kepepet dan bayar miliaran, sikat aja. Takutnya aku udah Malah nggak ngucap bener ya? enggak, iya aku udah ngucap enggak, suatu hari aku begitu, nanti orang kecewa terus muterin video aku ngomong, tidak. Ternyata aku melakukan terkalian kecewa. Enggak, aku baik. Besoknya ada berita. Satu yang ketangkap prostitusi. Makanya, wah ini jangan begitu gini ya. Seru banget. Aduh. Tapi nggak apa-apa sih viral se Indonesia. Habis coy gitu ya. Enggak juga sih, nggak. Aku percaya kamu punya cerita sendiri, aku juga punya cerita sendiri, dan aku juga nggak kepengen sih yang ngefans sama aku, ngefans sama Safa. Pikirannya terlalu tinggi tentang kita ya, agak di low dikit lah, soalnya kita juga manusia tidak ya. yang sempurna. Gitu, harapan karir ke depannya apa, Safa? Ya jalanin aja Lagi lah ada project ya. apa? Promoin dong di sini. Paling lagu baru ya. Kamu juga mau nyanyi ya? Selamat sesi undang ya kalau launching. Aku nggak boleh promo di channel sendiri. Oh gitu. Ya, boleh itu. nggak nyanyiin dikit gitu? Aduh, jangan Aku tapi nggak punya duit se-em. Ya udah jangan makanya. Ya udah. Ntar aja. Jadi nggak boleh promo ya. Baik, soalnya ada Ajay juga di belakang bilang, jangan nyanyi. Jadi ya udah, harapan ke depannya nih, kamu mau fokusnya di mana? Kayaknya aku lagi nyaman kayak buat nyanyi, syuting aja. Oke, nyanyi sambil syuting ya.
Oke, Fa. Makasih kamu udah mau sharing dari sama-sama, kisah sayangku. cinta kamu, terus juga pengalaman kamu main sama yang toksik, terus kamu juga survive. Banyak banget pelajaran yang aku sama penonton ambil. Semoga nanti Safa datang lagi, kita ngobrol lagi yang Iya, lebih dalam ya, Fa. betul. Lebih buka-bukaan lagi. Enak ya kalau di dalam ya. Bising. Ini kameramennya gatel banget. Ya udah kalau gitu jangan lupa tungguin Safa lagi di konten selanjutnya ya guys. Bye. Bye. See ya.